today we are going to study biology. So, let's check out this video guys. Profil pelajar Pancasila pada materi kali ini yaitu bernalar kritis. Setelah selesai materi ini, diharapkan siswa mampu secara objektif menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Otot itu adalah sebagai alat gerak aktif. Artinya, kita bisa bergerak karena otot tadi yang menggerakkan rangka. Jenis-jenis otot. Nah, perhatikan pada gambar berikut, yaitu ada otot lurik. Otot lurik terdiri dari sel-sel otot lurik yang memang dia kelihatan berlurik-lurik. Kemudian, otot jantung terdiri dari sel-sel otot jantung yang hanya terdapat pada jantung, mirip dia dengan otot lurik, tetapi dia mempunyai percabangan. Sedangkan yang ketiga yaitu otot polos, yaitu bentuknya meruncing dengan inti di tengah. Nah, ini lebih spesifiknya, otot polos yaitu bentuknya seperti gelendong. Artinya ujungnya meruncing sedangkan bagian tengahnya menggelembung. Kemudian hanya mempunyai satu inti sel di tengah. Tidak memiliki garis-garis melintang sehingga disebut namanya otot polos. Nah, ini kalau kita lihat bentuk otot polos di bawah mikroskop. Yang kedua, otot lurik. Ciri-ciri dari otot lurik yaitu bentuknya silindris, memanjang, kemudian ada garis-garis yang terdiri dari bagian gelap dan terang, intinya banyak, kemudian terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, dan otot rangka. Nah, ini gambar daripada otot lurik. Kalau kita perhatikan di bawah mikroskop ada bagian yang bergaris-garis atau berlurik. Yang ketiga, otot jantung. Ciri-cirinya yaitu hanya terdapat pada organ jantung. Secara struktur dia mirip dengan otot lurik, tetapi cara kerjanya dia mirip dengan otot polos, sehingga disebut juga dia otot yang spesial. Nah, ini adalah gambar daripada otot jantung yang hanya terdapat pada organ jantung. Sistem gerak aktif itu dikendalikan oleh otot. Perhatikan pada gambar. Gambar ini memperlihatkan struktur daripada otot rangka pada manusia, atau yang kita kenal dalam bahasa sehari-hari yaitu daging. Berikut yaitu karakteristik dari otot atau ciri-ciri dari otot. Yang pertama, otot mempunyai ciri atau mempunyai sifat kontraktibilitas, yaitu otot mempunyai kemampuan untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula atau disebut namanya berkontraksi. Yang kedua, yaitu otot mempunyai sifat ekstensibilitas, yaitu otot mampu berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Sedangkan yang ketiga, yaitu otot mempunyai sifat elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke bentuk semula
setelah berkontraksi atau berekstensi. Otot yang kembali pada ukuran semula disebut dalam keadaan relaksasi atau istirahat. Cara kerja otot. Cara kerja otot dibedakan menjadi dua, yaitu ada otot yang cara kerjanya bersinergis, yaitu dua otot yang kerjanya bersamaan. Misalnya, dua otot sama-sama berkontraksi dan dua otot ini sama-sama berelaksasi. Misalnya, pada otot-otot antar tulang rusuk ketika bekerja sama mengangkat dan menurunkan tulang rusuk dan dada pada saat kita melakukan pernapasan dada. Sedangkan yang kedua yaitu otot antagonis, yaitu yang kerjanya berlawanan. Maksudnya di sini, jika satu otot berkontraksi, yang lainnya berelaksasi dan sebaliknya. Misalnya yaitu otot bisep dan otot trisep ketika kita meluruskan dan membengkokkan lengan bawah. Kemudian, berdasarkan arah gerak otot, dibedakan menjadi arah gerak yang berlawanan, yaitu disebut namanya antagonis. Contoh yang pertama yaitu gerak ekstensor atau meluruskan, dan yang lawannya yaitu fleksor, yaitu membengkokkan. Nah, perhatikan, mungkin pernah kamu sering kamu melakukan ini ketika kamu membengkokkan dan meluruskan kaki. Kemudian yang berikutnya contoh yaitu ketika kita meluruskan dan menekuk siku atau lengan atas dan lengan bawah. Kemudian arah gerak yang kedua yaitu abduktor, yaitu gerak yang menjauhi, dan adduktor yaitu yang mendekati. Nah, yang pertama yaitu kita lihat yaitu gerak mendekati dan menjauhi badan atau tubuh. Abduksi ketika lengan kita dari keadaan bersiap kita rentangkan, itu namanya abduksi. Sedangkan adduksi ketika lengan kita yang terentang kita kembalikan kepada posisi bersiap. Contoh yang lain yaitu misalnya pada jari-jari tangan kita. Waktu kita merenggangkan jari-jari tangan kita itu namanya abduksi, dan waktu kita merapatkan itu namanya adduksi. Yang ketiga yaitu gerak depresor, menurunkan, dan lawannya yaitu elevator atau mengangkat. Nah, perhatikan misalnya waktu kita mengangkat bahu itu namanya gerak elevator, sementara waktu kita menurunkan bahu itu namanya gerak depresor. Contoh yang lain yaitu waktu kita menengadah itu namanya gerak elevator, dan waktu kita menundukkan kepala itu namanya gerak depresor. Sedangkan yang keempat yaitu supinasi, gerak menengadah, lawannya pronasi, gerak menelungkup pada telapak tangan. Nah, perhatikan waktu tangan kita menelungkup itu namanya pronasi, dan waktu menengadah namanya supinasi.